Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, ada seorang gadis bernama Amara. Ia lahir dari keluarga sederhana yang sehari-harinya hidup dari hasil tani dan kerajinan tangan. Desa itu, meskipun kecil dan jauh dari hiruk-pikuk kota, menyimpan banyak misteri yang sering membuat penduduknya bergidik. Salah satu legenda yang selalu diceritakan adalah tentang hutan yang dianggap angker. Pohon-pohon tua menjulang tinggi seperti penjaga diam, sementara kabut tipis yang muncul saat fajar dan senja seolah menjadi tirai yang memisahkan dunia manusia dengan sesuatu yang tidak terlihat. Amara, meski tahu cerita itu, tidak pernah merasa takut pada hutan. Baginya, hutan adalah tempat yang indah dan menenangkan. Berbeda dengan penduduk lain yang jarang mendekat, Amara sering berjalan di sekitar hutan, mencari ketenangan dari kesibukan hariannya. Hidup Amara penuh dengan rutinitas yang sederhana tapi melelahkan. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dan tanggung jawab untuk membantu ibunya di ladang jatuh di pundaknya. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan, kemudian berjalan sejauh setengah kilometer ke ladang untuk memulai pekerjaan. Setelah selesai, ia akan menimba air di sungai yang berada di dekat hutan. Sungai itu jernih, dengan bebatuan besar yang sering menjadi tempat ia duduk untuk beristirahat. Namun, meskipun hidupnya berat, Amara selalu menyimpan senyuman. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda dari gadis-gadis lain di desanya. Sebuah rasa ingin tahu yang mendalam tentang dunia di luar batas desanya, tentang sesuatu yang lebih besar dari kehidupan sehari-harinya. Namun, ada satu kebiasaan Amara yang membuat ibunya merasa resah. Setiap malam bulan purnama, Amara akan pergi ke tepi hutan seorang diri. Ia tidak pernah memberitahu alasannya secara langsung, hanya mengatakan bahwa ia suka melihat bulan dari sana. Bagi Amara, tempat itu memiliki keajaiban tersendiri. Pohon besar di tepi hutan, yang konon katanya sudah berumur ratusan tahun, selalu membuatnya merasa damai. Dedaunan yang bergoyang pelan dihembus angin malam seolah berbisik lembut di telinganya. Cahaya bulan yang jatuh menembus celah-celah daun menciptakan bayangan yang indah, hampir seperti lukisan hidup. Amara sering merasa seolah ada sesuatu yang memanggilnya ke tempat itu, meskipun ia tidak pernah bisa menjelaskan apa. Malam itu, bulan purnama bersinar lebih terang dari biasanya, hampir seperti sebuah lentera besar yang menggantung di langit. Amara duduk di bawah pohon besar itu dengan selendang tipis yang melindunginya dari dingin malam. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering. Saat ia memandang bulan, pikirannya melayang jauh, membayangkan kehidupan yang berbeda, kehidupan di mana ia tidak perlu bekerja keras setiap hari, di mana ia bisa bebas seperti burung yang terbang di langit. Namun, lamunannya tiba-tiba terputus ketika ia mendengar sesuatu. Sebuah suara lembut, hampir seperti bisikan, memanggil namanya. Amara, suara itu begitu pelan, hampir seperti angin, tapi cukup jelas untuk membuatnya menoleh ke arah hutan. Hatinya berdebar kencang. Amara berdiri perlahan, mencoba melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. "Siapa di sana?" ia tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang berhembus, menggoyangkan dedaunan di sekitarnya. Namun, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan, tinggi dan ramping, berdiri di antara pepohonan. Bayangan itu tidak terlihat menyeramkan, tapi justru memancarkan aura misterius yang menarik perhatian Amara. Ia memberanikan diri melangkah mendekat, meskipun rasa takut mulai merayap di hatinya. Saat ia semakin dekat, bayangan itu mulai bergerak. Dari balik pohon, muncullah seorang pria muda dengan penampilan yang tidak biasa.
Pakaiannya berkilauan seperti diselimuti cahaya bintang, dan matanya, matanya, memancarkan cahaya lembut yang membuat Amara terpaku. "Aku adalah Arka," kata pria itu dengan suara lembut, tapi penuh wibawa. "Aku sudah lama menunggumu, Amara." Amara terpaku, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pemuda bernama Arka itu berdiri hanya beberapa langkah darinya, tersenyum tipis dengan ekspresi tenang. Cahaya bulan memantul dari pakaian Arka, menciptakan kilauan yang nyaris seperti ilusi. Amara menggenggam selendangnya erat-erat, mencoba menguatkan diri. "Bagaimana kau tahu namaku?" tanyanya, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Suaranya terdengar serak, campuran antara rasa takut dan rasa penasaran. Arka tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Amara dengan mata yang dalam, seolah sedang membaca setiap inci dari jiwanya. "Aku tahu namamu karena kita sudah ditakdirkan untuk bertemu," jawabnya perlahan. Kata-katanya mengalir seperti melodi yang menenangkan, namun menyimpan misteri yang tak bisa diabaikan. "Tunggu," Amara mencoba menatap pikirannya yang bercampur aduk. "Kau siapa sebenarnya? Kau dari desa ini?" Arka menggeleng perlahan. "Aku bukan dari desa ini. Bahkan, aku bukan dari dunia ini." Amara merasakan bulu kuduknya meremang mendengar jawaban itu. Namun, ada sesuatu dalam suara Arka yang membuatnya merasa aman. Meskipun kata-katanya terasa ganjil. "Aku berasal dari dunia yang berbeda, dunia yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang hatinya dipenuhi rasa penasaran dan keberanian," lanjut Arka. Amara menelan ludah. "Apa maksudmu dunia yang berbeda?" tanyanya dengan nada skeptis. Arka tersenyum, tapi tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah bulan purnama. "Jawaban itu ada di sana, Amara, di tempat di mana cahaya dan kegelapan bertemu." Amara terdiam, mencoba mencerna kata-kata Arka. Tapi sebelum ia bisa mengajukan pertanyaan lain, angin malam bertiup lebih kencang. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang, seolah menyambut kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Amara memandang sekeliling dengan cemas, tapi Arka tetap berdiri dengan tenang, seperti tidak terganggu oleh perubahan suasana. "Aku tidak akan menyakitimu," kata Arka tiba-tiba, seolah membaca pikiran Amara. "Aku hanya ingin mengenalmu lebih jauh, karena aku telah mengamati dirimu sejak lama." Amara merasa bingung sekaligus terharu. Selama ini, ia merasa hidupnya biasa saja, bahkan cenderung tidak berarti. Tapi sekarang, ada seseorang, atau mungkin sesuatu, yang berkata bahwa ia istimewa. "Kenapa aku?" tanyanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. "Karena hatimu berbeda. Kau memiliki keberanian yang tidak dimiliki orang lain," jawab Arka, matanya berbinar dengan kesungguhan. Sejak malam itu, pertemuan mereka menjadi sebuah ritual tak tertulis. Setiap bulan purnama, Amara akan pergi ke tepi hutan untuk bertemu Arka. Awalnya, ia merasa ragu-ragu dan sedikit takut, tapi setiap kali berbicara dengan Arka, rasa itu perlahan menghilang. Arka adalah pendengar yang baik. Ia selalu memperhatikan dengan penuh minat saat Amara menceritakan kehidupan sehari-harinya, tentang ladang, sungai, dan keinginannya untuk melihat dunia di luar desa kecil mereka. Sebaliknya, Arka menceritakan dunianya yang penuh dengan cahaya dan keajaiban, dunia di mana tidak ada rasa lapar, lelah, atau kesedihan. Amara terpesona mendengar cerita-cerita itu. "Apakah aku bisa melihat duniamu suatu hari nanti?" tanyanya dengan penuh harap. Arka tersenyum samar. "Mungkin, jika kau benar-benar menginginkannya. Namun,
tidak semua berjalan mulus. Kegembiraan Amara bertemu dengan Arka mulai menimbulkan kecurigaan di rumahnya. Ibunya, seorang wanita sederhana yang percaya pada adat dan cerita lama, merasa ada sesuatu yang aneh pada Amara. Anak gadisnya yang dulu selalu tidur lebih awal kini sering menghilang pada malam bulan purnama. Ia pernah mencoba bertanya, tapi Amara hanya menjawab bahwa ia ingin menikmati keindahan malam. Jawaban itu tidak memuaskan hati ibunya. Hutan itu tidak pernah membawa keberuntungan, kata sang ibu suatu malam. Banyak orang hilang di sana. Jangan terlalu sering ke sana, Amara. Namun, Amara hanya tersenyum kecil. Ia tidak bisa memberitahu ibunya tentang Arka, karena ia tahu tidak ada yang akan percaya. Dalam hati, ia mulai menyadari bahwa hubungannya dengan Arka adalah sesuatu yang tidak biasa, mungkin bahkan berbahaya. Tapi setiap kali ia menatap mata Arka, semua keraguan itu lenyap. Namun, kecurigaan ibunya semakin menjadi-jadi. Amara sering kehilangan fokus saat bekerja di ladang, dan ada kilauan kebahagiaan di matanya yang membuat sang ibu merasa aneh. Malam-malam Amara yang sering pergi ke tepi hutan membuat ibunya memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Suatu malam bulan purnama, tanpa sepengetahuan Amara, ibunya diam-diam mengikutinya. Langkah kaki Amara yang ringan membuatnya sulit terdengar, tapi sang ibu cukup cermat untuk tetap menjaga jarak. Ketika Amara tiba di pohon besar, ibunya melihat sesuatu yang tidak pernah ia duga. Seorang pemuda berdiri di sana, menunggu Amara dengan senyuman. Namun, ada yang ganjil pada pemuda itu. Ia terlihat terlalu sempurna, hampir seperti lukisan hidup. Ketika ia bergerak, cahaya bulan seolah memantul dari tubuhnya. Sang ibu berdiri mematung, tubuhnya bergetar. Ia tahu pemuda itu bukan manusia biasa. Keesokan harinya, sang ibu memanggil seorang dukun yang terkenal di desa. Dukun itu adalah pria tua dengan pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Ia sering diminta untuk mengusir roh jahat atau melindungi warga dari gangguan makhluk halus. Ketika sang ibu menceritakan apa yang ia lihat, dukun itu menggeleng dengan wajah serius. Pohon besar di tepi hutan itu adalah tempat tinggal makhluk halus, katanya. Pemuda itu bukan manusia. Dia berasal dari dunia gaib, dan dia pasti punya alasan mendekati anakmu. Sang ibu mulai menangis, ketakutan akan keselamatan Amara. Apakah dia akan mencelakainya? Tanya sang ibu dengan suara bergetar. Dukun itu terdiam sejenak sebelum menjawab, tidak selalu begitu. Tapi semakin lama mereka bertemu, semakin besar kemungkinan sesuatu yang buruk terjadi. Sang ibu tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ia memohon pada dukun untuk melindungi Amara. Dukun itu memberikan jimat kecil yang terbuat dari kain dan daun-daunan kering yang diikat dengan tali anyaman. Berikan ini pada anakmu dan suruh dia memakainya setiap saat, kata dukun itu. Jimat ini akan membuat makhluk gaib itu menjauh darinya. Sang ibu melakukan seperti yang diperintahkan. Saat makan malam, ia memberikan jimat itu pada Amara dan memintanya untuk memakainya. Ini untuk perlindunganmu, kata sang ibu dengan nada yang memaksa. Amara merasa aneh, tapi ia tidak ingin membuat ibunya kecewa, jadi ia memakainya tanpa banyak bertanya. Namun, malam itu, ketika ia bertemu Arka, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Amara mendekati pohon besar tempat mereka biasanya bertemu, Arka tampak mundur beberapa langkah. Ekspresinya berubah dari tenang menjadi bingung. Apa yang kau pakai di lehermu, Amara? Tanyanya dengan nada serius. Amara memegang jimat itu dan menjelaskan bahwa itu pemberian ibunya.
Dia ingin aku melindungi diriku, kata Amara. Arka menggeleng pelan, matanya penuh dengan kesedihan. Amara, jimat itu adalah penghalang antara kita. Aku tidak bisa mendekat jika kau memakainya. Amara tertegun, tidak tahu harus berkata apa. Apakah kau takut pada ini? Tanyanya dengan ragu. Arka menatapnya dengan lembut. Bukan takut, tapi jimat itu dibuat untuk mengusir keberadaanku. Jika kau memakainya, aku tidak bisa melindungimu seperti sebelumnya. Amara mulai merasa bingung. Ia memikirkan ibunya yang khawatir dan dukun yang memperingatkannya tentang bahaya dunia gaib. Namun, ia juga memikirkan Arka, pemuda yang selama ini selalu membuatnya merasa istimewa. Aku harus memilih, tanya Amara dengan suara gemetar. Arka mengangguk perlahan. Aku tidak ingin memaksamu, Amara. Kau berhak menentukan apa yang terbaik untukmu. Malam itu, Amara pulang dengan hati yang berat. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh wajah Arka dan kata-kata dukun yang mengingatkannya akan bahaya. Ia berdiri di persimpangan yang sulit antara cinta yang ia rasakan dan kepercayaan pada keluarga serta adat istiadat desanya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Amara. Ia mencoba menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi pikirannya terus dihantui oleh pilihan yang harus ia buat. Setiap kali ia menatap jimat yang diberikan ibunya, ia merasa bersalah. Ia tahu bahwa benda kecil itu membuat ibunya merasa lega, tapi di sisi lain, jimat itu adalah tembok tak terlihat yang memisahkannya dari Arka. Di ladang, tangannya sering berhenti bekerja saat pikirannya melayang, membayangkan tatapan terakhir Arka yang penuh kesedihan. Sementara itu, ibunya semakin yakin bahwa jimat itu melindungi Amara, terutama karena Amara tidak lagi keluar malam. Padahal, bukan jimat itu yang menghentikannya, melainkan keraguan yang menyelimuti hatinya. Namun, kerinduan Amara pada Arka akhirnya tak tertahankan. Malam berikutnya, saat bulan purnama kembali bersinar, ia memberanikan diri pergi ke pohon besar itu. Kali ini, ia meninggalkan jimat pemberian ibunya di rumah, berharap bisa berbicara dengan Arka tanpa penghalang. Ketika ia tiba, ia mendapati Arka sudah menunggunya, berdiri di bawah bayang-bayang pohon dengan senyuman tipis. Aku tahu kau akan kembali, katanya lembut. Amara tidak menjawab, ia hanya berdiri di tempatnya, merasa hatinya penuh dengan emosi yang bercampur aduk. Aku tidak bisa melupakanmu, akhirnya Amara berkata, suaranya bergetar. Arka mendekatinya perlahan, cahaya bulan membuat wajahnya terlihat semakin memikat. Aku juga, Amara, balasnya. Tapi kau harus tahu, apa yang ada di antara kita tidak akan mudah. Dunia kita terlalu berbeda. Amara menatap mata Arka, mencari jawaban atas semua keraguannya. Kenapa kau memilihku, Arka? Dari semua orang, kenapa aku? Arka menghela napas, seolah pertanyaan itu membawa beban yang besar. Karena kau istimewa, Amara. Hati dan jiwamu lebih murni dari yang pernah aku temui di dunia ini. Kau melihat keindahan di tempat di mana orang lain hanya melihat ketakutan. Amara terdiam, matanya mulai basah oleh air mata. Ia selalu merasa seperti orang biasa, tidak ada yang istimewa tentang dirinya. Tapi kata-kata Arka membuatnya merasa sebaliknya. Tapi apa artinya itu, jika kita tidak bisa bersama? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Arka menunduk, terlihat penuh dilema. Jika kau benar-benar ingin bersamaku, kau harus meninggalkan duniamu dan datang ke duniaku. Kata-kata itu membuat Amara membeku. Meninggalkan dunia?
Itu bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Ia memikirkan keluarganya, ibunya yang selalu bekerja keras, adik-adiknya yang masih membutuhkan dukungannya, dan kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani. Tapi ia juga memikirkan Arka, pemuda dari dunia lain yang telah mencuri hatinya. Apa yang akan terjadi jika aku memilih untuk tinggal di duniaku? Tanya Amara akhirnya. Ekspresi Arka berubah muram. Aku tidak akan bisa datang lagi, Amara. Dunia kita tidak memungkinkan aku untuk terus berada di sini tanpa konsekuensi. Hubungan kita akan berakhir. Mendengar itu, hati Amara terasa hancur. Pilihannya menjadi semakin sulit. Keluarga atau cinta yang ia rasakan begitu mendalam. Ketika malam semakin larut, Amara berdiri di persimpangan tak kasat mata. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah dan daun basah. Aku butuh waktu untuk memutuskan, katanya dengan suara lemah. Arka mengangguk pelan, menghormati kebimbangannya. Aku mengerti, Amara. Tapi ingat, bulan purnama berikutnya adalah batas waktuku. Jika kau tidak datang, aku akan pergi untuk selamanya. Kata-kata itu membuat Amara tersentak, seolah waktu yang dimilikinya terlalu singkat untuk keputusan sebesar ini. Saat Arka perlahan menghilang di antara bayang-bayang pohon, Amara berdiri diam di tempatnya, merasa dunia di sekelilingnya menjadi semakin berat. Malam itu, ia pulang dengan hati yang lebih bingung daripada sebelumnya, bertanya-tanya apakah ia cukup berani untuk mengambil risiko kehilangan segalanya demi cinta yang tak biasa ini. Hari-hari berlalu dengan lambat, setiap detiknya terasa seperti duri yang menusuk hati Amara. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan Arka dan kata-kata terakhirnya. Ia mulai kehilangan nafsu makan, tidurnya tidak nyenyak, dan ibunya mulai memperhatikan perubahan itu. Kau sakit, Amara? Tanya ibunya suatu pagi saat mereka sedang menyiapkan sarapan. Amara hanya menggeleng, tersenyum kecil untuk menyembunyikan kegelisahannya. Dalam hatinya, ia ingin menceritakan segalanya kepada ibunya, tetapi rasa takut akan reaksi sang ibu membuatnya diam. Sementara itu, bulan purnama semakin dekat. Amara tahu bahwa waktu untuk membuat keputusan sudah semakin sempit, tetapi ia masih belum menemukan keberanian untuk memilih. Pada malam sebelum bulan purnama, Amara duduk di tepi sungai kecil di belakang rumahnya. Air mengalir perlahan, memantulkan cahaya bintang. Dalam keheningan malam itu, ia mencoba berbicara pada dirinya sendiri, merenungi apa yang sebenarnya ia inginkan. Jika aku pergi bersama Arka, apakah aku akan bahagia? Tapi bagaimana dengan ibu dan adik-adikku? Mereka tidak punya siapa-siapa lagi selain aku. Air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Amara merasa terjebak antara cinta dan tanggung jawab, antara dunia yang ia kenal dan dunia yang penuh misteri. Di saat yang sama, ia juga tidak ingin kehilangan Arka, yang telah memberikan makna baru dalam hidupnya. Malam purnama akhirnya tiba. Amara berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, mengenakan selendang kesayangannya. Ia tahu ini adalah malam yang akan menentukan segalanya. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah tanpa suara, mencoba tidak membangunkan ibunya yang sudah tidur. Ketika ia tiba di pohon besar tempat mereka biasa bertemu, Arka sudah ada di sana, menunggunya seperti biasa. Wajahnya tampak tenang, tetapi ada kegelisahan yang tersembunyi di balik senyumnya. Kau datang, katanya dengan suara lembut. Amara mengangguk pelan, tetapi ia belum tahu apa yang akan ia katakan. Hatinya masih penuh dengan keraguan. Aku tidak tahu harus bagaimana, Arka, kata Amara akhirnya, suaranya pecah oleh isak tangis yang ia coba tahan. Aku mencintaimu,
tapi aku juga mencintai keluargaku. Bagaimana aku bisa memilih di antara kalian? Arka mendekat, memegang tangan Amara dengan lembut. Aku mengerti, Amara, katanya. Cinta bukanlah hal yang mudah. Aku tidak ingin memaksamu memilih. Tapi ketahuilah, jika kau memutuskan untuk bersamaku, aku akan memastikan kau bahagia. Aku akan menunjukkan dunia yang indah, dunia yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Amara memandang mata Arka, mencari kebenaran di dalamnya. Tapi kemudian, bayangan ibunya muncul di benaknya, membuat hatinya kembali terombang-ambing. Akhirnya, Amara menarik napas panjang dan memuatkan hatinya. Aku tidak bisa pergi bersamamu, Arka, katanya, suaranya penuh kesedihan. Aku tidak bisa meninggalkan keluargaku. Mereka membutuhkan aku. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hatinya sendiri. Arka terdiam sejenak, matanya meredup, tetapi ia tidak marah. Ia hanya mengangguk perlahan, menerima keputusan itu dengan lapang dada. Aku mengerti, Amara, katanya pelan. Cinta yang kau berikan kepada keluargamu adalah alasan kenapa aku mencintaimu. Aku akan pergi, tapi aku tidak akan pernah melupakanmu. Dengan itu, Arka perlahan memudar, tubuhnya menyatu dengan cahaya bulan hingga akhirnya hilang sepenuhnya. Amara berdiri di sana, menangis di bawah sinar purnama, merasakan kehilangan yang begitu dalam. Malam itu, ia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki, tetapi merelakan.